Suara penyatuan mereka terdengar semakin jelas. Tubuh yang sudah bermandikan keringat itu seketika terkulas lemas, tepat di atas tubuh Saka. Saka meletakkan tubuh Stella di samping. Tampaknya dia sangat kelelahan. Pria itu menunduk lalu mengecup pundak Stella. "Tidurlah," ucapnya lalu memeluk Stella dari belakang dan masih dalam keadaan sama-sama polos. Entah kenapa setiap kali dia melakukannya bersama Stella, sensasinya terasa berbeda. Dia selalu merasa puas, namun tetap menginginkannya setiap kali. Dia bahkan tidak pernah merasakan hal seperti ini ketika bersama yang lain. Dalam artian, Stella itu berbeda dan memiliki posisi khusus di hati Saka. Tapi percayalah, jika dia tentu tidak akan mau mengakuinya. Malam semakin larut. Tiba-tiba Stella terbangun dan dia masih berada dalam pelukan Saka. Namun bedanya, pria itu sudah memakai celana dan Stella hanya memakai selimut tebal sebagai penutup tubuh yang masih polos. Ding! Tiba-tiba suara dentingan ponsel mengganggu fokusnya. Dia menatap ke arah Nakas dan di sana ada ponsel Saka. Sejak kapan benda itu berada di sana? Apa Saka membawanya tadi? Tapi rasa penasaran itu membuat Stella meraih benda itu. Dan dia mendapati sebuah pesan masuk dari seseorang. "Saka, aku merindukanmu sayang. Besok di acara pesta, temui aku di taman belakang ya." Stella langsung meletakkan ponsel itu ke tempat semula. Jantung berdebar tidak karuan ketika tanpa sengaja membaca pesan itu. Siapa pengirimnya? Kenapa memanggil Saka dengan sebutan sayang? Stella melirik ke belakang. Dia mendapati wajah damai Saka yang masih tidur dengan sangat nyenyak dan tidak melepaskan pelukannya sekalipun. Apa dia benar-benar memiliki kekasih? Gumamnya dalam hati. Entah kenapa dia merasa tidak senang. Apa benar besok mereka akan bertemu? Jika begitu, kenapa Saka mengajaknya ke pesta itu? Tapi siapa dirinya? Stella kembali mengingatkan agar dia sadar diri. Dia tidak berhak ikut campur dengan urusan Saka. Hadiah kalung. Pagi itu Saka terbangun dari tidurnya. Pandangan pria itu langsung tertuju ke bagian samping. Namun dia tidak mendapati keberadaan Stella di sana. Pria itu bangkit dari tidurnya lalu mengusap wajah untuk mengumpulkan nyawa sebentar. Dia melirik ponsel yang ada di atas meja Nakas. Lalu dia meraihnya dan mendapati sebuah pesan di sana. Kening pria itu mengerut ketika menyadari isi pesan yang sangat dia yakini berasal dari Ana. Dia membukanya dan membaca sebentar lalu mengabaikan pesan itu tanpa berniat untuk membalasnya. Biarkan saja, dia tidak akan peduli. Lagi pula, untuk apa lagi Ana mengirimkan pesan seperti itu padanya? Mukanya semakin rindu. Saka merasa dirinya semakin kesal pada wanita itu. Saka bergegas keluar kamar untuk mencari keberadaan Stella yang tidak dia ketahui keberadaannya. Dia berjalan menuju dapur dengan wajah bantal yang sialnya masih saja tetap tampan. Tepat saat dia berada di depan meja pantry, Saka mendapati Stella sedang sibuk di sana menyiapkan roti untuk sarapan pagi. "Stella," panggil pria itu lalu menghampiri Stella yang kini sudah mendongak menatapnya. "Selamat pagi tuh." Sayang," ucap Stella yang meralat ucapannya. Beruntung dia segera mengingat, kalau tidak pasti dia akan diamuk oleh pria itu. "Aku buatkan sarapan, sandwich, dan kopi." Stella meletakkan sebuah sandwich dan segelas kopi panas di atas meja pantry. Lalu dia berbalik dan merapikan wastafel. Saka yang masih berdiri di sana diam-diam menyunggingkan bibir. Dia menatap punggung Stella yang kini membelakanginya. Sudah sangat lama dia tidak diperhatikan seperti ini. Setelah ibunya tiada dan setelah Ana mengkhianatinya. Tidak ingin berpikiran yang aneh, Saka segera duduk di kursi pantry. Dia meraih gelas kopi dan menyesapnya secara perlahan. Dia menghirup aroma kopi itu benar-benar wangi dan tidak menyangka jika kopi senikmat ini adalah buatan Stella. Seketika wajah bantal itu berubah dalam hitungan detik. Sekarang jauh lebih segar dan cerah. Bahkan hanya ketika dia melihat Stella menyiapkan sarapan untuknya. Dia meraih sandwich lalu menggigitnya hingga mayones dalamnya meluber keluar. Saat yang sama, Stella berbalik dan meletakkan kotak tisu di atas meja pantry. "Nanti kita berangkat jam berapa?" tanya Stella dan menatap pria itu karena seperti permintaan Saka dia harus biasakan diri. "Jam 7, jawab pria itu dengan simpul. Dia menatap ke bawah hendak menyingkirkan piring kecil dari hadapannya. Namun detik kemudian Saka merasakan sebuah jari mengusap sudut bibirnya dengan lembut. Pria itu terpaku di tempat. Dia tidak bergerak dan mulutnya pun tidak mengunyah, hanya bernafas saja. Persis seperti sebuah patung bernyawa. "Ada sisa mayones," ucap Stella yang tersenyum kecil lalu berbalik dan membelakangi Saka. Seketika Saka merasakan debaran di jantungnya. Pandangan pria itu terus tertuju pada punggung Stella. Rasa apa ini? Kenapa debarannya semakin terasa? Saka menyentuh dadanya sendiri. Dia merasakan detak jantung yang tidak seirama dengan denyut nadinya. Dan dia tampak panik sendiri. Buru-buru pria itu menyudahi sarapannya. Dia harus mandi untuk mengenyahkan rasa aneh saat ini. Bisa-bisanya dia gugup ketika Stella bersikap manis seperti sekarang. "Oh," ucapan Stella terhenti ketika dia berbalik dan ternyata
tidak mendapati Saka lagi di sana. Yang tersisa hanya kopi yang masih penuh dan juga sandwich yang sudah digigit setengah. Loh, dia kemana? Gumam Stella yang kebingungan. Perasaan baru beberapa detik dia berbalik, tapi Saka sudah menghilang saja seperti setan. Ya sudahlah, Stella memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Tepat pukul 5 sore, Saka bersiap untuk pergi ke acara pesta ayahnya. Dia benar-benar menjalankan rencana Brans untuk membalas perbuatan Anna padanya. Tadi siang, dia meminta Pearl untuk datang ke apartemen, meminta pria itu agar mendandani Stella sebaik mungkin. Rasanya sudah tidak sabar untuk mengenalkan Stella pada orang-orang. Sepertinya saran Brans memang tidak terlalu buruk, karena sekarang Saka justru ingin mengenalkan Stella sebagai miliknya pada orang lain. Dia ingin orang-orang melihat jika ada seorang wanita cantik berada di sampingnya. Pria itu mengancingkan lengan ke meja panjangnya. Dia menatap penampilan diri di depan cermin, lalu meraih arloji mahal yang ada di dalam kotak di atas meja. Dia memakai benda itu di pergelangan tangan dan sekarang dia setuju dengan ucapan orang-orang yang mengatakan jika ketampanan pria akan bertambah kalau dia memakai jam tangan. Karena sekarang dia bahkan mengakui ketampanannya di depan cermin. Seharusnya Stella jatuh cinta padaku, ucap pria itu dengan senyum miring di bibirnya. Dia sudah tak sabar menunggu waktu di mana Stella akan mencintainya, dan dia yakin hal itu akan terjadi nanti. Lagi pula siapa yang mampu menolak pesonanya? Tentu tidak akan ada. Setelah selesai mengagumi dirinya sendiri, Saka meraih blazer hitam yang menggantung di stand hanger di samping cermin dan memakai benda di tubuh atletis dan tampannya. Pria itu keluar dari kamar. Dia menatap pintu kamar Stella yang masih tertutup, lalu mendekati pintu dan mengetuknya sekali. Stella, sudah siap? Tanyanya lalu berbalik dan memastikan penampilannya sudah rapi. Malam ini dia akan benar-benar memberikan penyesalan untuk Anna. Jadi sebisa mungkin dia akan hadir semaksimal mungkin. Rambutnya sudah tertata rapi dan aroma parfum benar-benar melekat pada tubuhnya. Klek, suara pintu terbuka membuat pria itu menyadari jika Stella sudah siap. Dia berbalik dan detik kemudian kedua kalinya pria itu tercengang melihat penampilan menakjubkan Stella. Tubuh Saka membeku di tempat. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dan saat yang sama pria itu spontan menyentuh dada bagian kiri, karena dia merasakan kembali debaran seperti tadi pagi. Apa ini? Kenapa setiap menatap Stella, dia selalu berdebar tidak karuan? Yuhuu! Bagaimana penampilannya? Dia perfect kan? Tanya Pearl yang tiba-tiba muncul dari belakang tubuh Stella. Saka tidak memberikan jawaban apapun. Dia hanya memandangi Stella yang benar-benar membuat dia pangling. Wanita itu terlihat begitu cantik dengan balutan dress slim fit berwarna hitam, dengan model Sabrina berbentuk V di bagian dada, dan itu mengekspos pundaknya yang putih dan mulus. Stella terlihat semakin seksi dengan belahan dress yang memanjang hingga ke atas pahanya, dipadukan dengan high heels berwarna perak senada dengan klep yang dia genggam. Rambut panjang yang biasanya digerai kini ditarik dengan rapi dengan bentuk gulungan bright ke bawah. Di kedua sisi wajahnya ada sedikit helai rambut yang dikerli. Saka meneguk salivannya dengan kasar. Dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sialnya dia tidak mengatakan pujian untuk Stella. Hey, Stella sudah selesai, ucap Pearl sambil menggerakkan tangan lentiknya di depan wajah Saka. I tahu, you terpesona dan kecantikannya kan? Ucap pria itu lalu melipat kedua tangan di depan dada dan memandang Stella dengan senyum mengembang. Saka menggelengkan kepala. Masih tidak ada kata yang keluar dari bibir pria itu. Sialnya, dia malah pergi ke dalam kamar meninggalkan mereka berdua. Hey, you mau kemana? Pearl mendadak kesal. Dia mencepikan bibirnya saat Saka tidak memberikan respon apa-apa. Stella menyadari sikap pria itu mendadak murung. Apa penampilannya buruk sehingga pria itu tidak peduli? Pearl, ya, penampilanku buruk, tanya Stella yang mulai tidak percaya diri. Dia menatap kakinya merasa tidak percaya diri. No darling, you cantik sekali, ucap Pearl yang berusaha untuk menghibur Stella. I yakin di pesta nanti semua orang akan terpesona dengan you, sambungnya lagi, lalu menyentuh kedua pundak Stella. Saka memang seperti itu, bibirnya selalu sempit untuk memuji orang lain. Stella tersenyum simpul. Ucapan Pearl benar-benar mampu menenangkannya. Sementara Saka tampak di depan lemari mewah miliknya. Dia menarik laci dan mengambil sebuah kotak berwarna merah. Dia menatap benda itu dengan lekat, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Dia membuka benda itu dan melihat sebuah kalung berliontin bermata berbentuk tetesan air. Seketika kalung itu dihiasi dengan berlian kecil sehingga menimbulkan kilauan di bawah cahaya lampu. Ini merupakan sebuah kalung mahal yang dipesan Saka secara langsung. Ingin dia hadiahkan untuk Anna di hari jadi mereka. Tapi sayangnya tidak terjadi karena dia lebih dulu mengetahui pengkhianatan wanita itu. Dia menyimpan kalung itu hingga sekarang. Apa mungkin pemiliknya adalah Stella? Saka menarik nafas dengan pelan.
Dia menutup pintu lemari dan pergi keluar kamar dengan kalung yang ada di genggamannya. "Nah, itu dia," ucap Pearl ketika menyadari kehadiran pria itu. "You dari mana?" tanyanya, namun tetap saja tidak direspon Saka. Dia malah mendekati Stella, berdiri di belakang wanita itu hingga membuat mereka berdua kebingungan. "Hei, you mau ngapain?" Sejak tadi hanya Pearl yang berbicara. Banyak sekali pertanyaan dari bibirnya yang merah merona itu. Saya tidak paham apa yang ingin dilakukan oleh pria itu, tapi kepanikan menghampiri dirinya ketika menyadari pria itu memasangkan sebuah kalung di lehernya. "Oh my gosh!" Pearl memekik histeris ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Saka. Astaga, Saka! Kalung itu indah sekali!" Dia bahkan melompat-lompat seperti kanguru karena benar-benar meleleh dengan tindakan Saka. Dia tidak pernah melihat pria itu seperti ini. "Pakai ini sebagai tanda milik Andra Saka Harrison," ucap pria itu tepat di samping telinga Stella. Lalu dia mengecup daun telinga Stella dengan lembut. Stella merasakan tubuhnya hampir saja pingsan. Namun tiba-tiba pria itu merangkul pinggulnya dengan erat. Bagaimana mungkin dia memakai kalung yang dia yakini harganya selangit? Stella tidak percaya. Dia menoleh ke samping dan menatap Saka yang juga memandangnya. Benarkah ini bukan sebuah mimpi? "Kita berangkat." Sungguh, Stella tidak bisa menyadarkan dirinya jika ini merupakan sebuah kenyataan. Stella meraba lehernya, dan benar saja kalung itu menggantung indah di sana. "Apa ini tidak berlebihan?" tanya Stella kali ini. Dia merasa dirinya seperti tertimpa rezeki nomplok, karena tanpa diminta, Saka selalu memberi dia sesuatu yang berharga. Saka menggeleng, dia mengulurkan tangannya, bersiap untuk menampilkan pertunjukan pada orang banyak. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe